dengan kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dari sisimu, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu tadi doa tuh ya. Yang pasti setelah tasyahud akhir jangan buru-buru salam. Ya, jangan buru-buru salam. Meskipun kita lagi kepepet, kita lagi buru-buru, tasyahud akhir mah santai aja, ditambah dengan doa. Ya, mudah-mudahan tuh doa tuh ya nyangkut. Sebab ketika kita lagi sholat, kita dikelilingi oleh para malaikat yang sedang mengaminkan doa-doa kita di dalam sholat. Lanjut kemudian ke poin nomor 25. Yusannu fis salami, disunahkan di dalam salam. Ayyab tadi abihi wajhuhu mustaqbilal qiblah, ketika lagi salam nih muka madep kiblat. Muka sama dada madep kiblat sampai selesai salam. Jadi catatannya adalah jangan sampai ketika kita nengokin muka ke kanan dan ke kiri badan pada ngikut. Kenapa badan pada ngikut nggak boleh? Sebab dada tuh tetap harus madep kiblat. Dada tetap harus madep kiblat. Yang nengok kepala doang. Yang nengok cuman kepala. Jangan sampai badannya ngikut-ngikut miring. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan. Kepalanya aja assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau Pak Ustadz, kalau lagi salah bantal bagaimana Pak Ustadz? Nggak ada urusan kalau itu mah. Beda lagi. Ini bagi orang-orang normal. Kalau lagi salah bantal mah ya udah, jangan dipaksain. Kalau lagi salah bantal boleh kali badannya doang yang gerak, kepalanya jangan. Enggak, tetap semampunya. Kan salah bantal sakit banget bang. Ya lagi salah bantal kita nggak bisa nengok assalamualaikum dikit doang, ya udah, nggak bisa mau bagaimana, nggak dipaksa sama agama mah. Tapi yang pasti di dalam madhab Syafi'i yang wajib untuk menghadap ke kiblat itu dari mulai takbiratul ihram tuh di awal sampai salam di akhir itu adalah dada. Dada jangan sampai ya goyang-goyang. Kalau dadanya goyang-goyang itu bisa masuk ke dalam ranah orang-orang yang batal sholatnya karena tidak istiqbalul kiblah, karena tidak menghadap ke kiblat. Maka ketika salam, catatan utama yang paling penting itu adalah dadanya tetap madhab kiblat, yang nengok palanya doang. Dadanya jangan ngikut-ngikut ya, dadanya jangan ngikut. Ayyab tadi abihi wajhuhu mustaqbilal qiblah. Nih, ketika salam nih sebelum assalamualaikum mukanya memadap kiblat sama dadanya nih sama badan. Wat taslimatus tsaniyah. Jadi di salam pertama dan salam kedua muka tuh madep kiblat. Assalamualaikum, udah kata kum baru warahmatullah. Nengok tuh ke kanan. Baru yang kedua habis nengok ke kanan, tek kita taruh lagi nih wajah di tengah menghadap ke kiblat lagi. Mulai lagi ke salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Udah kum baru warahmatullah, belok ke kiri atau nengok ke kiri. Nih, wal iltifatu bihaitsu yura khadduhu fit taslimataini minal khalaf. Ukuran nengok itu segimana sih Pak Ustadz? Ukuran nengok itu adalah kita kalau sekira-kira dari belakang kelihatan nggak pipi kita? Segini kelihatan nggak? Kelihatan. Pipi kita nih kalau dari belakang, kalau saya nengok cuman segini doang nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Apalagi segini, ya nggak? Ya begitu kira-kira tuh. Kalau cuma begini doang kurang kelihatan. Segini tuh kelihatan dari belakang, ada pipinya, ada brewoknya. Assalamualaikum gitu. Ukuran salam tuh, ukuran nengok
ketika salam tuh seperti itu. Yang kira-kira kalau dari belakang, oh kelihatan pipinya, itu namanya nengok. Wa ayyabda al iltifata indal mimi min alaikum. Dia mulai nengok itu ketika huruf mim di alaikum. Assalamualaikum, udah assalamualaikum nih, baru pas warahmatullahnya baru nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Balik dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, gitu tuh. Jangan ngasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahi. Cuman godek doang, ya. Jangan cuman tibang godek doang kayak ondel-ondel nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kan salah satu rukun qauli itu yang kudu diucap tuh, assalamualaikum, alif lamnya kudu jelas, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu nanti dijelasin juga bahwa salam itu untuk apa kita salam sebenarnya, ntar dijelasin bahwa di salam itu sebenarnya kita ngucap salam kepada yang gaib-gaib di sekeliling kita, malaikat, para jin, itu Pak, dan orang-orang beriman sekeliling kita. Ada orang lagi sholat, kemudian salam, kita sunnah nggak apa ngejawab salamnya? Sunnah ngejawab salam orang sholat, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Sunnah itu, biasanya kan wajib, ini mah sunnah. Kemudian wal intihau minas salami ma'al intihai minal iltifat. Jadi dibarengin ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tuh gitu, ngebarengin. Habisnya nengok ya, habisnya salam itu berbarengan dengan habisnya nengok. Wattayamunu fihi, sunnah ke kanan, nengok ke kanan. Kalau ke kiri dulu Pak Ustadz, boleh nggak? Barangkali boleh ya, tidak batal sholatnya. Kalau di sini sebutnya at-tayamunu fihi, sunnah nganan dulu, baru ngiri. Saya maunya ngiri dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kanan. Wa yazida qaulahu sallallahu wa yazida qaulahu wa rahmatullah, dan dia menambahkan wa rahmatullah. Assalamualaikum doang boleh enggak Pak Ustadz? Boleh. Assalamualaikum, enggak pakai wa rahmatullah? Boleh. Ditambahin dah wa rahmatullah itu sunnah. Assalamualaikum doang, assalamualaikum, assalamualaikum, boleh. Tambahin wa rahmatullah. Kalau wa barakatuh Pak Ustadz, tambahin wa barakatuh boleh enggak Pak Ustadz? Kalau kata Ibnu Hajar, wa barakatuh itu cuman di apa? Wa barakatuh itu cuman di salat jenazah. Kalau kata Imam Romli, di salat jenazah tidak disunnahkan juga ya, tidak disunnahkan juga untuk menambahkan wa barakatuh. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Wa idrajus salam wa adamu maddihi, dan salamnya itu jangan terlalu terburu-buru, tenang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan seperti itu. Wa adamu maddihi, jangan terlalu panjang. Assalamualaikum, jangan terlalu panjang. Wa yafsila baina taslimataini biqadri subhanallah, di jeda antara dua salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, biqadri subhanallah, sekadar tumakninah. Tumakninah itu kadarnya kan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah, diam dulu sedetik, baru assalamualaikum warahmatullah. Wa niyatul khuruji minas salati ma'at taslimatil ula,
dan niat keluar dari sholat bersama dengan salam yang pertama. Jadi ketika salam yang pertama kita disunahkan untuk niat keluar dari sholat. Saya niat keluar dari sholat ini gitu, selesai dari sholat ini. Jadi yang wajib itu adalah salam pertama bang, salam kedua tidak wajib. Jadi abang kalau cuma tibang assalamualaikum warahmatullah, udah begitu doang, udah selesai sholat jadi. Nggak mau nambahin salam kedua assalamualaikum, bisa, batal sholatnya enggak. Sebab salam kedua sunnah, yang wajib cuman salam pertama. Cuman catatan, salam pertama assalamualaikum warahmatullah, kan kelar tuh sholat sebenarnya. Dia kentut, habis salam pertama dia kentut. Nah, habis kentut dilanjutin salam kedua, maka batal sesolat-solatnya tuh. Kenapa begitu Pak Ustadz? Sebab dia masih nerusin ke salam kedua. Kan salam kedua udah nggak kehitung jatuhnya, enggak. Dalam hal ini itu jadi kehitung. Kenapa? Karena ngapain dia melanjutkan ke salam kedua kalau ternyata dia sudah kentut gitu ya. Jadi itu dianggap batal sholatnya. Ingat-ingat tuh. Kalau udah kentut jangan ngelanjutin ke salam kedua tuh ya. Salam pertama cukup. Niat kita keluar dari sholat di salam pertama. Wa ayyan wiyas salama 'alal malaikati wa mu'minil insi wal jin. Dan ketika salam kita niatin, kita ucap salam untuk para malaikat. Kita ucap salam untuk para malaikat. Karena pasti di sekeliling kita banyak malaikat kalau lagi sholat bang. Yang kedua kita niatin ucap salam untuk orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang manusia spesiesnya atau jin. Karena jangan-jangan ada jin yang ikut sholat bareng kita. Cuman jangan berharap dibales salamnya, kaget kita bisa ngibrit. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Waduh repot itu. Nah, bagi kita yang nggak sholat, sunnah nggak ngejawabin salam orang yang sholat sunnah? Biasanya kan wajib kan, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Kalau di luar sholat, kalau di orang lagi sholat kita baru datang masjid, assalamualaikum warahmatullah, sunnah ngejawabnya. Wa yusannu li ghairil musolli, orang yang lagi nggak sholat ngedengar orang sholat, raddus salamil ladzi minal musolli, menjawab salam dari orang yang sholat. Sunnah ya, wala yajib, tidak wajib. Tapi kan biasanya tuh kalau ada orang datang assalamualaikum, itu kan kalau kita tidak ada gangguan, tidak ada halangan, wajib ngejawab salam kan. Nah gitu. Fit taslimataini, di kedua salamnya, salam pertama kita niat untuk mengucap salam kepada para malaikat, para orang-orang mukmin, para jin-jin muslim gitu. Di salam kedua juga demikian. Wa yanwiyar radda 'alal imami fi ihdahuma, dan meniatkan untuk membalas salam terhadap imam di salah satu keduanya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang lagi sholat mah enggak, kalau yang jadi makmumnya gitu. Kemudian poin ke-26, wa tusannu jalsatul istirahah wallahu a'lamu bis-shawab. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.